MK sudah bacakan putusannya kemarin. Lalu, mantan Ketua MK Anwar Usman juga sudah bersuara, menantang ataupun juga bilang pantang mundur dari Hakim Konstitusi. Lalu apakah putusan MK ini cukup untuk memulihkan kepercayaan publik dan apa untung ruginya di Pilpres 2024? Kita akan bahas bersama dengan pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada, Mas Zainal Arifin Mohtar. Lalu juga ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Bang Habibur Rahman. Selamat sore, Mas Zainal, Bang Habibur Rahman. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau ke Mas Zainal dulu. Mas Zainal, yang terbaru kan tadi Anwar Usman sudah memberikan statement kalau dia melihat justru ada skenario politisasi dengan objeknya adalah Anwar Usman. Kalau dari Mas Zainal sendiri melihatnya gimana? Iya, saya sebenarnya rada kaget juga ya, seorang hakim konstitusi, pengalaman 40 tahun menjadi hakim, juga doktor dalam ilmu hukum, paham ilmu agama, berkali-kali ditekankan begitu, tapi kemudian tidak paham dengan konflik kepentingan. Saya kira ajaran konflik kepentingan itu ajaran yang sangat sederhana dan memang sudah dimulai dalam konteks negara demokrasi untuk mengatakan konflik kepentingan itu tidak boleh terjadi bagi seorang hakim. Nah, saya tidak tahu bagaimana mungkin kemudian Pak Anwar Usman menegasikan konsep konflik kepentingan itu, lalu kemudian membangun narasi-narasi. Saya kira apakah ada narasi untuk menyudutkan Mahkamah Konstitusi, saya tidak tahu. Apakah ada upaya digerakkan untuk menuju ke arah sana, saya tidak tahu. Tapi hal yang jelas sebenarnya, putusan 90 kemarin yang dibacakan, itu lahir dari konteks yang tidak sederhana. Di dalam putusan MK sendiri dicantumkan bagaimana sebenarnya peristiwa yang dilakukan oleh Anwar Usman, betapa tidak berintegritasnya, karena ada 5 poinnya yang dikatakan oleh MK, melanggar soal integritas, melanggar soal imparsialitas, dan melanggar begitu banyak lagi poin yang lain yang itu dilakukan oleh Anwar Usman. Nah, satu sisi saya menganggap bahwa silahkanlah kalau mau membangun narasi bahwa ada semacam orkestrasi untuk menjatuhkan dia atau saya kira itu silahkan, itu bagian dari hak pribadi dia. Tapi pada saat yang sama kita semua yang barangkali belajar hukum dan tahu bahwa konteks yang dilakukan kemarin tidak pas, itu punya juga hak untuk bersuara, punya hak juga untuk melaporkan, dan saya kira apa yang terjadi kemarin sudah selesai, sudah dilaporkan dan dia sudah diperiksa, dan dia sudah memberikan juga pembelaannya di hadapan MK karena dia dipanggil oleh MK secara layak. Dan harus diingat, dia bukan dipanggil sendiri, ada 8 hakim lain yang dipanggil juga untuk melengkapi cerita itu, juga berbagai media, berbagai laporan dan lain-lain sebagainya. Dan saya kira apa yang dilakukan Anwar Usman tadi itu bukan hanya melawan nalarnya Prof. Jimli Bintan dan Pak Wahiduddin, tetapi juga melawan nalar 8 hakim lain, melawan nalar para pemohon, termasuk menurut saya melawan nalar seluruh orang di Republik ini yang merasa bahwa memang ada yang salah dilakukan oleh Anwar Usman kemarin. Oke, Mas, tapi kan juga tadi Anwar Usman dalam keterangannya di depan wartawan ya, juga menarik soal konflik kepentingan. Dia bilang konflik kepentingan ini sebenarnya sudah terjadi dari lama, dari 2003. Nah, Mas Zainal gimana menanggapinya? Saya kira dari dulu juga kita teriakkan soal konflik kepentingan itu. Dan dari dulu kita sudah katakan kepada Mahkamah Konstitusi, jangan paksakan konflik kepentingan itu terjadi. Kita udah ceritakan, kita udah dorong bagaimana misalnya, ada begini, harus kita kategorisasikan beberapa konflik kepentingan. Ada konflik kepentingan yang diambil, itu bersifat institusi secara keseluruhan dan itu tidak terhindarkan. Ada beberapa ya, tetapi ada juga yang memang seharusnya bisa dihindari oleh Mahkamah Konstitusi. Saya taruh misalnya adalah pengujian terhadap usia hakim MK yang kemarin diputus oleh MK. Kita dulu udah bilang, jangan hindarkan nih, tetap saja silahkan putus, tapi berlakukan dia setelah hakim berikutnya.
kan begini ya, kalau Anda mengatakan soal konflik kepentingan, ada beberapa kewajiban yang dilakukan. Satu adalah mendeklarasi, kedua kemudian mundur kalau memang dia tidak diperiksa. Kalau tidak terhindarkan memeriksanya, maka bisa dihilangkan Oke. konflik kepentingannya, termasuk dengan memberlakukan di pemilu berikutnya atau memberlakukan di hakim berikutnya. Oke. Kalau kita baca konstitusi Amerika, Amerika juga melakukan hal yang sama ya. Dia Oke. menunda ke berikutnya. Jadi saya bilang begini, kalau misalnya dalam berbagai kasus, dan kita juga sudah sampaikan, dalam misalnya seperti pengujian usia pensiun hakim kala itu, kita udah bilang, MK mbok ya kedepankan itu, lempar dia ke depan, lempar dia menjadi setelah bukan hakim untuk hakim saat ini, tapi untuk hakim berikutnya. Dengan begitu, tidak ada sebenarnya kecurigaan orang soal konflik kepentingan. Oke. Sama dan dalam kasus ini, putusan 90. Saya sudah sampaikan sedari awal waktu ini masuk, saya bilang jauh lebih wise bagi MK untuk melempar setelah pemilu 2024 saja. Supaya terhilang semua kesulitan, hilang semua prasangka bahwa ini disidangkan oleh MK yang punya konflik kepentingan satu. Tapi jangan lupa lagi begini ya, jangan seakan-akan pelanggaran oleh Anwar Usman itu hanya sekedar soal dia menyidangkan kasus yang dia konflik kepentingan. Silahkan baca putusan MK. Di situ ada juga pelanggaran, dia menyampaikan sesuatu, perkara yang masih berjalan, itu dia udah sampaikan duluan di hadapan mahasiswa. Itu pelanggaran. Ada juga pelanggarannya adalah dia mencoba mencoba masuk ke hakim-hakim yang lain untuk mendorong atau kemudian mengajak atau kemudian mendorong mempengaruhi hakim lain. Saya kira pelanggarannya bukan hanya sekedar soal kita bicara soal konteks mahkamah keluarga. Jadi saya merasa Mas Zainal, kita tahan dulu sebentar. Nanti juga kita akan tanyakan bagaimana tanggapan dari Bang Habibur Rahman ya. Tapi nanti kita lanjutkan usai jeda.